Oke, kita lanjutkan yaitu tentang struktur bunga, buah, batang pada tumbuhan. Oke. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau kawin pada tumbuhan. Karena apa? Pada bunga itu memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Biasanya bunga itu memiliki warna yang menarik. Fungsinya untuk menarik serangga atau hewan lain untuk membantu proses penyerbukan. Bunga itu tersusun dari dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi. Di mana perhiasan bunga itu ada tangkai, ada kelopak, ada mahkota. Kemudian alat reproduksinya ada benang sari, alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat reproduksinya disebut bunga lengkap. Berarti kalau hanya memiliki salah satu saja, punya benang sari saja, atau hanya punya putik saja, maka disebut dengan bunga tidak lengkap. Kemudian ini perhatikan struktur bunga. Nah, bunga sempurna itu jika dalam satu bunga memiliki benang sari dan kepala putik. Nah, ini di sini struktur bunga, ada kepala putiknya, ada benang sarinya. Ini disebut dengan bunga lengkap. Nah, di sini ini struktur bunga. Kemudian ini ada bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Jika dalam satu bunga hanya memiliki salah satu bagian saja. Misalnya benang sari saja atau kepala putih saja. Nih misalnya ini di belinjo yang nantinya jadi emping itu yang anak-anak makan, itu termasuk bunga tidak lengkap. Ini salak yang anak-anak juga suka dimakan, ini juga termasuk bunga tidak lengkap karena dia hanya mempunyai salah satu dari benang sari atau kepala putih. Struktur bunga pada bunga dikotil dan monokotil. Kita akan lihat jumlah bagian-bagian bunganya berapa, daun kelopaknya berapa, mahkota bunga, dan juga benang sarinya. Nanti kalau anak-anak di rumah punya, bisa dilihat. Ya, misalnya contohnya, untuk monokotil, mono itu satu. Bunganya kelipatan 3. Jadi kalau enggak 3, berarti 6 atau 9. 3, 6, 9, 12. Kelipatan 3. Itu monokotil. Kalau dikotil, di itu 2, berkeping 2, bisa dibuka. Anak-anak makan kacang tuh, kacang garuda, kacang hijau, semua bisa dibuka menjadi 2. Kacang kedelai ya. Nah itu bunganya kelipatan 2 atau 5. Jadi kalau ini yang sekarang anak-anak lihat, ini 5. Jadi 5, 10, 15, 20 atau 2, 4, 6, 8. Jadi kalau anak-anak menemukan bunga yang berkelipatan 2 atau 5, berarti dia termasuk yang dikotil. Nah, nih. Kemudian bunganya nih, monokotil, kelipatan 3. Ya, kalau enggak 3, ini kan 6. Nah, ini dikotil, ini 2 atau 5. Nah, anak nanti jadi bisa dihitung ya. Bisa dihitung ini berapa, pasti akan kelipatan 2 atau 5. Nah, matahari yang dibikin waci. Gitu. Nah, berikutnya, struktur dan fungsi buah. Nah, di sini, di dalam perkembangannya, bakal buah menjadi bakal biji. Bakal buah menjadi buah, bakal biji menjadi biji. Ini lihat.
Ini tadi kan pada kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus. Kemudian di sini ada bakal buah ovarium. Di dalam bakal buah itu ada bakal biji atau ovum, ovul ya. Nah, sementara putik sendiri terdiri atas 3 bagian tadi, ovarium, tangkai putik, dan kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Nah, sekarang ini misalnya anak-anak beli mangga. Nah, di dalam mangga itu ada bijinya. Ini bijinya, ini yang di tengah ini bijinya. Kemudian ada daging buahnya yang anak-anak makan. Kemudian ada kulit buahnya yang anak-anak kupas. Sama dengan durian, ada bijinya, ada daging buahnya, ada kulitnya. Ya. Kemudian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan itu sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama, membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Itu disebut dengan jaringan. Jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau jaringan yang dewasa. Oke, jadi jaringan itu dikelompokkan 2, meristem dan permanen. Jaringan meristem itu jaringan yang sel aktifnya membelah sendiri, membelah diri secara mitosis, menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jadi kalau anak-anak menanam kan dari kecil, kemudian dia berkembang, tambah besar dan tambah tinggi, itu berarti jaringan meristem. Jaringan meristem sendiri dikelompokkan menjadi 2, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer yang pokok, berarti sel-sel aktifnya yang membelah. Umumnya terletak pada ujung batang dan ujung akar. Nah ini, meristem ujung batang dan ujung akar. Nah ini nanti membelah nih ya. Oke, itu yang nanti akan mengalami pembelahan. Nah di sini, nih, akar ini menyebabkan pertumbuhan primer, pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Nantinya akan seperti itu. Kemudian meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang bersifat meristematif, aktif membelah kembali. Ya, contohnya kambium pembuluh, kambium vaskuler, dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler itu lapisan yang sel-selnya aktif membelah, berada di antara pembuluh angkut, silem, dan floem. Nah, sekarang perhatikan ini jaringan meristem sekunder. Ada kambium vaskuler, kemudian floem sekunder, ada kambium gabus, ya gabus floem. Anak-anak kalau tanaman, punya tanaman yang berkayu, kemudian dikupas, ini akan seperti ini, ya. Kemudian kambium vaskuler ini banyak terdapat pada akar dan batang tumbuhan dikotil. Tadi dikotil berkeping 2 di mangga, bisa di jambu, ya. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batangnya menjadi besar. Kalau anak-anak tahu, batang mangga, batang jambu itu menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam membentuk silem, sedangkan keluar membentuk floem. Jadi ingat,
Xilem itu yang di dalam, floem itu yang keluar. Kemudian kalau anak-anak lihat di sekolah kita ada pohon beringin yang sangat besar. Nah, tentunya anak-anak ada yang bertanya, kira-kira berapa tahun ya beringin itu gitu. Kita akan bisa melihat jika beringin itu nantinya dipotong ya, tapi jangan karena beringin di sekolah kita menghasilkan oksigen yang sangat banyak karena rimbun ya. Nah, kalau seandainya dipotong, di situ nanti ada lingkaran-lingkaran tahunnya ini. Lingkaran-lingkaran tahunnya pasti ada. Atau anak-anak kalau jalan-jalan ke Jawa Tengah suka banyak pohon-pohon jati yang dipotong di pinggir-pinggir jalan. Ya, yang anak-anak dibuat meja atau di rumah makan itu kan ada meja yang dari kayu-kayu itu ada yang kelihatan lingkaran-lingkaran tahunnya. Nah, sekarang Bu, kenapa kok ada yang terang sama ada yang gelap nih Bu, garis-garis gelap? Nah, ini jawabannya. Saat musim hujan, banyak air yang diserap sehingga pembelahan kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya membentuk daerah terang. Ya, berarti ini dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau musim hujan berarti akan terbentuk lingkaran tahun yang seperti ini. Kemudian untuk yang gelap, saat kemarau, air yang diserap sedikit, pembelahannya lebih kecil dan rapat sehingga membentuk daerah gelap pada batang. Ya, jadi sekarang anak-anak sudah tahu untuk yang terang ini pasti terjadinya pada saat musim penghujan dan daerah yang gelap terjadi pada saat musim kemarau. Kemudian kita lanjut ke jaringan dewasa atau jaringan permanen. Akan dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita akan bahas satu-satu. Jaringan pelindung melindungi seluruh permukaan tubuh. Terdiri dari jaringan epidermis. Selnya dapat mengalami modifikasi menjadi alat tambahan, misalnya menjadi stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut akar, duri atau spina. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, ini epidermis, lapisan epidermis yang melindungi. Epidermis yang melindungi. Kalau kita ini kulit, lapisan luar kulit kita kulit. Kemudian ada stomata. Stomata itu mulut daun, yang di daun-daun itu ada stomatanya. Nah, di sini anak-anak lihat ini trikoma, rambut-rambut daun, ya. Trikoma rambut-rambut itu atau bulu-bulu. Anak-anak kalau makan rambutan kan ada bulu-bulunya. Kalau makan apa ini edamame, ya. Nah, ini juga sama trikoma. Ini trikoma pada rambut-rambut akar pada durian, ya, akarnya menjadi duri-duri itu. Kemudian jaringan dasar. Jaringan ini berperan penting pada proses metabolisme. Contohnya jaringan parenkin. Nah, jaringan parenkin ini contoh jaringan parenkin pada umbi kentang. Parenkin berdiferensiasi menjadi parenkin cadangan makanan yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan pada umbi kentang. Berdiferensiasi itu berubah fungsi, ya. Kemudian kalau pada daun, jaringan parenkin berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nanti kita akan bahas berikutnya.
Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kita lanjutkan, akan kita bahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar dan daun. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Selalu teriring doa, sukses buat anak-anak Ibu semua. Amin. Sampai jumpa, tunggu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.